Bismillahirrahmanirrahim, kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi gerak lurus. Di mana minggu kemarin kalian sudah belajar tentang besaran-besaran apa saja yang ada di dalam gerak lurus. Kemarin kalian mendapatkan apa yang dinamakan dengan jarak atau S. Kemudian ada perpindahan delta S. Ada juga yang disebut dengan kelajuan. Dan ada juga yang disebut dengan kecepatan. Kelajuan ini kemarin dirumuskan dengan persamaan jarak dibagi dengan waktu. Satuannya meter per sekon. Sementara untuk kecepatan, rumusnya adalah perpindahan dibagi dengan perubahan waktu. Satuannya sama seperti kelajuan, yaitu meter per sekon. Satu lagi ada yang dinamakan akselerasi dalam besaran gerak lurus. Akselerasi itu percepatan atau simbolnya huruf A. Nah, percepatan ini rumusnya adalah kecepatan dibagikan dengan waktu. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian apa bedanya antara kelajuan dengan kecepatan? Nah, kalau kelajuan ini termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai. Sementara kecepatan ini disebut dengan besaran vektor, atau besaran yang memiliki nilai dan arah. Kemudian, di dalam gerak lurus, ada yang dinamakan dengan gerak lurus beraturan, dan juga ada yang dinamakan dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, untuk gerak lurus beraturan, cirinya adalah kecepatannya tetap atau tidak berubah, sehingga percepatannya sudah pasti adalah 0. Nah, ini adalah ciri dari gerak lurus beraturan. Persamaan yang digunakan ketika mengerjakan soal untuk gerak lurus beraturan adalah kecepatan sama dengan perpindahan dibagikan dengan waktu tempuh. Nah, ini persamaannya. Untuk grafik gerak lurus beraturan, ada dua macam. Yang pertama, grafik jarak terhadap waktu. Grafiknya seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin jauh suatu benda bergerak, maka waktu yang digunakan juga akan semakin besar. Ini grafik untuk GLB. Satu lagi, grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, karena di sini kecepatan dalam GLB adalah tetap, maka di sini grafiknya kecepatannya adalah konstan. Jadi, seberapa lama suatu benda bergerak, kecepatannya akan tetap sama. Contohnya begini. Seorang siswa mengendarai sepeda motor dari rumah ke sekolah dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi selama perjalanan dari rumah ke sekolah, siswa tersebut hanya memiliki kecepatan 40 km per jam, tidak berubah. Makanya kecepatannya tetap. Itu contoh dari gerak lurus beraturan. Kemudian untuk gerak lurus berubah beraturan, cirinya adalah kebalikan dari gerak lurus beraturan. Berarti kecepatannya berubah, dan percepatannya konstan atau tetap. Rumus yang digunakan dalam GLBB ada 3 macam. Yang pertama, Vt sama dengan V0 plus minus A dikali T. Kemudian Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A kali S. Dan yang terakhir, S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Plus minus di sini maksudnya ketika dalam soal diketahui percepatan, maka yang digunakan adalah plus. Nah, ini dinamakan percepatan. Nah, jika di dalam soal diketahuinya perlambatan, maka yang digunakan adalah minus. Jadi tergantung soalnya seperti apa nanti. Nah, untuk grafik di dalam GLBB
ada dua macam grafik. Yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau grafiknya seperti ini, maka ini artinya dipercepat. Contohnya begini, ketika kalian bawa motor, terus ada suatu tanjakan, maka yang kalian lakukan adalah memautkan gas, kan? Nah, itu berarti istilahnya motor kalian itu dipercepat karena kalian memautkan gas. Nah, grafiknya seperti ini. Beda kalau kalian menemukan suatu turunan. Maka grafiknya akan seperti ini. Kalian akan mengendorkan gas. Nah, ini disebutnya diperlambat. Selanjutnya kita akan membahas aplikasi yang ada di dalam gerak lurus dua beraturan. Seperti yang kalian ketahui, GLBB memiliki 3 buah rumus. Untuk aplikasinya sendiri, yang pertama ada yang dinamakan dengan gerak vertikal ke atas atau GVA. Contohnya begini. Ibu akan melemparkan spidol ini ke atas. Itu adalah contoh dari gerak vertikal ke atas. Ciri-cirinya yang pertama adalah benda menjauhi pusat bumi karena dilemparkan ke atas. Pusat bumi itu kan tanah, diibaratkan tanah. Kemudian ketika dilemparkan, spidol ini menjauhi tanah. Berarti ciri yang pertama dari gerak vertikal ke atas adalah benda menjauhi pusat bumi. Ciri yang kedua adalah benda memiliki kecepatan awal. Kenapa? Karena ibu lemparkan. Jika tidak ibu lemparkan, maka benda tidak akan ke atas. Nah, ciri yang ketiga adalah percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Ketika spidol ini dilempar, maka semakin ke atas dia akan semakin diperlambat. Dan pada suatu titik keadaan, dia akan berhenti, lalu kembali lagi ke tanah. Nah, berarti ciri yang ketiga adalah GLBB yang digunakan adalah GLBB diperlambat. Berarti tadi ciri-cirinya percepatan yang digunakan adalah percepatan gravitasi yang diperlambat. Kemudian ketika spidol ini ada di titik ketinggian maksimum, maka dia akan berhenti. Sesaat kemudian akan kembali jatuh ke tanah. Maka ketika ketinggiannya maksimum, Vt-nya atau kecepatan akhirnya sama dengan 0. Ya, tadi di sini lupa. Untuk Vt itu adalah kecepatan akhir. Untuk V0 adalah kecepatan awal. Kemudian untuk A tadi percepatan atau perlambatan. Dan untuk S itu jarak. Nah, ini untuk GLBB. Untuk gerak vertikal ke atas, maka yang digunakan dalam aplikasi GLBB tentunya ketiga rumus ini sama. Untuk di gerak vertikal ke atas, maka persamaannya adalah Vt sama dengan V0. Nah, A-nya diganti dengan minus G, min G dikalikan waktu. Kemudian yang kedua, Vt kuadrat, V0 kuadrat, min 2G, S-nya adalah ketinggian, maka S-nya diganti dengan H. Kemudian yang ketiga, nah ini kan S berarti H sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Ini persamaan atau rumus yang digunakan dalam gerak vertikal ke atas. Aplikasi yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah atau GVB. Cirinya, tadi untuk GVA, tadi contohnya spidol yang dilemparkan dari bawah. Nah, sekarang untuk gerak vertikal ke bawah, spidol ini akan ibu jatuhkan. Ya, begini. Itu contoh dari gerak vertikal ke bawah. Ciri-cirinya apa? Kalau tadi GVA menjauhi pusat bumi, sekarang untuk gerak vertikal ke bawah berarti mendekati pusat bumi. Kemudian percepatan yang digunakan adalah percepatan gravitasi bumi.
Kalau tadi gerak vertikal ke atas itu semakin ke atas kecepatannya semakin diperlambat dan dia akan berhenti. Kalau gerak vertikal ke bawah, semakin benda menuju pusat bumi maka akan semakin dipercepat. Maka percepatannya adalah sama dengan gravitasi bumi. Kemudian memiliki kecepatan awal tidak? Memiliki, karena untuk gerak vertikal ke bawah, spidol ini Ibu jatuhkan. Diberi kecepatan awal. Berarti persamaan yang digunakan sama dengan gerak vertikal ke atas, tapi gunakan gravitasinya adalah bernilai plus. Maka persamaannya Vt sama dengan V0 plus Gt, kemudian V0 kuadrat, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH, dan yang ketiga H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Ini persamaan yang digunakan di dalam gerak vertikal ke bawah. Untuk aplikasi yang terakhir yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini hampir sama dengan gerak vertikal ke bawah. Bedanya kalau gerak vertikal ke bawah tadi V0-nya ada atau memiliki kecepatan awal karena dilemparkan. Nah, untuk gerak jatuh bebas, dia tidak memiliki kecepatan awal, jadi hanya terjatuh seperti ini. Beda ya, kalau tadi gerak vertikal dijatuhkan, kalau gerak jatuh bebas terjatuh. Maka V0-nya sama dengan 0. Kalau percepatannya apa? Sama dengan gerak vertikal ke bawah, yaitu percepatannya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Maka persamaan yang digunakan adalah gunakan persamaan ini, persamaan GVB. Tapi nilai V0-nya ganti dengan 0. Maka persamaan yang digunakan adalah Vt sama dengan G dikalikan T. Vt kuadrat sama dengan 2GH. Dan H sama dengan setengah GT kuadrat. Ini persamaan yang digunakan dalam gerak jatuh bebas.